warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi bersama saya Winnie di channel Winnie's Math. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang trigonometri, yaitu tentang nilai trigonometri pada setiap kuadran dan sudut berelasi. Langsung aja kita cek videonya. Kuadran. Pada bab trigonometri ini, kita akan membahas mengenai kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 yaitu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Di kuadran 1, semua bernilai positif, artinya semua nilai dari sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen semuanya bernilai positif. Di kuadran 2, hanya sin dan kosekan yang bernilai positif. Selain itu nilainya negatif. Kemudian di kuadran 3, hanya tangen dan kotangen yang bernilai positif. Dan di kuadran 4 hanya cos dan sekan yang bernilai positif. Untuk sudut yang berada di kuadran 1, kita bisa menentukan nilai trigonometrinya berdasarkan nilai trigonometri dari tabel sudut istimewa. Untuk menentukan nilai trigonometri sudut yang berada di kuadran 2, kita bisa menggunakan dua alat, yaitu 180 derajat min alfa atau 90 derajat plus alfa. Sedangkan untuk sudut yang berada di kuadran 3, kita bisa menggunakan alatnya, yaitu 180 derajat plus alfa atau 270 derajat min alfa. Dan untuk sudut yang berada di kuadran 4, alatnya adalah 360 derajat min alfa atau 270 derajat plus alfa. Hanya saja kita harus hati-hati jika akan menggunakan rumus 90 derajat min alfa, 90 derajat plus alfa, 270 derajat min alfa, dan 270 derajat plus alfa. Karena akan terjadi perubahan, yaitu sin akan berubah menjadi cos dan sebaliknya. Tan akan berubah menjadi kotangen dan sebaliknya. Sekan akan berubah menjadi kosekan dan sebaliknya. Agar lebih jelas, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari sin 225 derajat. Untuk menyelesaikannya, kita bisa gunakan dua cara. Namun sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu 225 derajat terletak di kuadran berapa? Ya, 225 derajat terletak di kuadran ketiga. Artinya, kita bisa menggunakan dua rumus, yaitu 180 derajat plus alfa
atau 270 derajat min alfa. Cara pertama, saya akan menggunakan rumus 180 derajat plus alfa, sehingga sin 225 derajat sama dengan sin 180 derajat plus 45 derajat. Karena 225 derajat terletak di kuadran ketiga, ingat di kuadran ketiga sin bernilai negatif, sehingga kita kasih tanda min di depannya. Maka kita bisa tuliskan sin 225 derajat sama dengan min sin 45 derajat. Jadi di sini tidak ada terjadi perubahan. Sin akan tetap sin. Kita tinggal ambil sudut yang di belakangnya, yaitu 45 derajat. Maka hasil dari sin 225 derajat sama dengan min sin 45 derajat, yaitu min setengah akar 2. Cara kedua yaitu dengan menggunakan rumus 270 derajat min alfa. Sin 225 derajat sama dengan sin 270 derajat min 45 derajat. Ingat, karena 225 derajat terletak di kuadran 3, maka nilai sin 225 derajat harus bernilai negatif. Maka kita kasih tanda min di depannya. Tetapi karena di sini kita menggunakan rumus 270 derajat min alfa, maka akan terjadi perubahan, yaitu sin akan berubah menjadi cos. Sehingga penulisannya sama dengan min cos 45 derajat, yaitu sama dengan min setengah akar 2. Perhatikan dari kedua cara tersebut kita akan tetap menghasilkan nilai yang sama. Jika tan alfa sama dengan 2/5, tentukan nilai dari cos setengah phi plus alfa. Tan alfa sama dengan 2/5. Ingat, tangan rumusnya adalah depan per samping. Maka depannya bernilai 2 dan sampingnya bernilai 5. Sehingga kita bisa mencari miringnya, yaitu miringnya sama dengan akar dari 2 kuadrat plus 5 kuadrat, yaitu akar 29. Cos setengah phi plus alfa sama dengan cos 90 derajat plus alfa. Ingat, phi sama dengan 180 derajat. Maka setengah phi sama dengan 90 derajat. 90 derajat plus alfa ini menunjukkan bahwa berada di kuadran kedua. Sehingga cos sudut yang berada di kuadran kedua, ingat nilainya negatif, maka kita kasih tanda minus. Tetapi karena 90 derajat plus alfa akan terjadi perubahan nama, yaitu cos akan berubah menjadi sin. Sehingga bentuk tersebut kita bisa tuliskan menjadi min sin alfa. Yaitu min, ingat sin alfa rumusnya adalah
depan per miring. Depannya tadi 2, sedangkan miringnya adalah akar 29. Sehingga hasilnya adalah min 2 per akar 29. Berikutnya, bagaimana menentukan nilai trigonometri untuk sudut yang besarnya lebih dari 360 derajat. Kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu sin alfa plus K kali 360 derajat sama dengan sin alfa. Cos alfa plus K kali 360 derajat sama dengan cos alfa, dan tan alfa plus K kali 360 derajat sama dengan tan alfa. Dengan K adalah anggota bilangan asli, yaitu K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika ditanyakan berapa nilai dari cos 870 derajat, maka perhatikan untuk mengerjakan soal yang besar sudutnya lebih dari 360 derajat adalah dengan kita hitung berapa putaran penuh sudut tersebut. Nanti kita akan ambil sisa sudutnya. Jadi 870 derajat itu bisa 2 kali putaran penuh. Karena satu putaran penuh adalah 360 derajat. Kalau 2 kali 360 derajat adalah 720 derajat. Nah, kita akan ambil sudut sisanya. Sehingga cos 870 derajat sama dengan cos 150 derajat plus 2 kali 360 derajat. Sama dengan cos 150 derajat. Nah, di sini 150 derajat adalah sudut yang terletak di kuadran 2. Sehingga kita bisa menggunakan rumus cos 180 derajat min 30 derajat. Ingat, cos kuadran 2 nilainya negatif. Dan di sini karena menggunakan rumus 180 derajat min alfa, maka tidak terjadi perubahan nama. Cos akan tetap cos. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi min cos 30 derajat sama dengan min setengah akar 3. Berikutnya nilai trigonometri pada sudut negatif. Sin min alfa sama dengan min sin alfa. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Tan min alfa sama dengan min tan alfa. Kosekan min alfa sama dengan min kosekan alfa. Sekan min alfa sama dengan sekan alfa. Kotangen min alfa sama dengan min kotangen alfa. Perhatikan pada rumus tersebut hanya cos dan kebalikannya cos, yaitu sekan, yang tanda negatifnya bisa dihilangkan. Sedangkan untuk yang lainnya tanda negatifnya dipindah ke depan. Contoh, berapa nilai tan min 45 derajat? Tan min 45 derajat sama dengan min tan 45 derajat sama dengan min 1. Berapa nilai dari cos min 300 derajat? Cos min 300 derajat sama dengan cos 300 derajat. Karena 300 derajat
terletak di kuadran 4, maka kita bisa menggunakan rumus 360 derajat min alfa, yaitu sama dengan cos 360 derajat min 60 derajat. Karena di kuadran 4 cos bernilai positif, maka kita tidak usah memberi tanda minus. Maka hasilnya adalah sama dengan cos 60 derajat, yaitu sama dengan setengah. Selanjutnya kita punya yang namanya identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Rumus ini akan banyak kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Soal pertama, jika X adalah sudut dengan 90 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat dan 4 min 2 cos kuadrat X sama dengan 5 sin X, maka nilai dari cos X sama dengan, ini adalah soal UM-UGM tahun 2019. 4 min 2 cos kuadrat X sama dengan 5 sin X. Dengan menggunakan identitas trigonometri, cos kuadrat X kita ganti dengan 1 min sin kuadrat X. Sehingga menjadi 4 min 2 dikali 1 min sin kuadrat X sama dengan 5 sin X. Atau 4 min 2 plus 2 sin kuadrat X min 5 sin X sama dengan 0. Setelah kita rapikan, kita peroleh 2 sin kuadrat X min 5 sin X plus 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kita peroleh 2 sin X min 1 dikali sin X min 2 sama dengan 0. Dari sini diperoleh sin X sama dengan setengah dan sin X sama dengan 2. Untuk sin X sama dengan 2, ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Karena nilai sin X terkecil adalah min 1 dan yang terbesar adalah 1. Sehingga sekarang kita fokus ke sin X sama dengan setengah. Sin X sama dengan setengah artinya jika di kuadran 1 maka X sama dengan 30 derajat. Kita bisa lihat di tabel sudut istimewa bahwa yang bernilai setengah adalah sin dari 30 derajat. Tetapi karena di soal yang diminta yaitu di interval 90 kurang dari X kurang dari 180 derajat, ini artinya di kuadran 2, maka nilai X yang diminta sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat, maka X sama dengan 150 derajat. Karena yang ditanyakan di soal adalah nilai cos X, maka cos X sama dengan cos 150 derajat. Sama dengan cos 180 derajat min 30 derajat. Karena ini berada di kuadran 2, maka kita kasih tanda min. Karena di kuadran 2 cos bernilai negatif. Maka sama dengan min cos 30 derajat sama dengan min setengah akar 3. Soal kedua, jika cos alfa sama dengan 1/3, maka sin V plus alfa plus sin V per 2 plus alfa per tan alfa sama dengan, ini adalah soal UM-UGM tahun 2019. Cos alfa sama dengan 1/3
artinya sampingnya bernilai 1 dan miringnya bernilai 3. Maka kita bisa mencari sisi depannya dengan menggunakan Pythagoras, yaitu depan sama dengan akar dari 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Kita peroleh depannya sama dengan akar 8 atau 2 akar 2. Kemudian perhatikan bentuk sin phi plus alfa. Phi plus alfa itu sama saja dengan 180 derajat plus alfa. Artinya berada di kuadran 3. Sin di kuadran 3 akan bernilai negatif. Karena di sini sin phi plus alfa, maka tidak ada perubahan nama. Sin akan tetap sin. Sehingga sin phi plus alfa sama dengan min sin alfa. Selanjutnya perhatikan bentuk sin phi per 2 plus alfa. Phi per 2 plus alfa sama saja dengan 90 derajat plus alfa. Ini artinya berada di kuadran 2. Di kuadran 2, sin bernilai positif. Sehingga jangan dikasih tanda minus ya. Tetapi karena menggunakan rumus phi per 2 plus alfa, maka akan terjadi perubahan nama. Yang tadinya sin akan berubah menjadi cos. Sehingga sin phi per 2 plus alfa sama dengan cos alfa. Selanjutnya hasil tadi kita substitusikan ke pertanyaan di soal. Sin phi plus alfa plus sin phi per 2 plus alfa per tan alfa sama dengan min sin alfa plus cos alfa per tan alfa. Karena kita sudah tahu bahwa sin alfa adalah depan per miring, cos alfa adalah samping per miring, dan tan alfa adalah depan per samping, maka kita tinggal substitusikan nilai yang tadi sudah kita peroleh. Sehingga kita dapatkan sama dengan min 2 akar 2 per 3 plus 1 per 3 per 2 akar 2 per 1. Atau min 2 akar 2 plus 1 per 3 per 2 akar 2. Sama dengan 1 min 2 akar 2 per 3 dikali 2 akar 2. Atau 1 min 2 akar 2 per 6 akar 2. Kemudian kita kalikan pembilang dan penyebut dengan akar 2. Sehingga diperoleh akar 2 min 4 per 12. Soal ketiga, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X min cos X sama dengan 1, dengan interval 0 kurang dari X kurang dari sama dengan phi, maka nilai X1 plus X2 adalah, ini adalah soal SIMAK UI tahun 2018. 2 sin kuadrat X min cos X sama dengan 1. Kita bisa ganti sin kuadrat X menjadi 1 min cos kuadrat X. Ini dengan menggunakan identitas trigonometri. Jadi semuanya dalam bentuk cos X. Sehingga diperoleh 2 min 2 cos kuadrat X min cos X min 1 sama dengan 0. Atau min 2 cos kuadrat X min cos X plus 1 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan min 1, diperoleh 2 cos kuadrat X plus cos X min 1 sama dengan 0.
kita faktorkan menjadi 2 cos X min 1 dikali cos X plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita peroleh cos X sama dengan setengah dan cos X sama dengan min 1. Perhatikan soal. Di soal diberikan interval bahwa 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan V. Artinya X berada di kuadran 1 dan 2. Maka cos X sama dengan setengah. Ini cos X bernilai positif. Berarti berada di kuadran 1. Maka X yang memenuhi adalah 60 derajat. Atau kita beri nama X1 sama dengan V per 3. Selanjutnya cos X sama dengan min 1. Di sini cos X bernilai negatif. Artinya X berada di kuadran 2. Maka X2 sama dengan 180 derajat. Atau X2 sama dengan V. Maka nilai dari X1 plus X2 sama dengan V per 3 plus V sama dengan 4 per 3 V. Oke adik-adik, demikian tadi pembahasannya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.